Halo pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali saya Ira Nanggu dapat kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Moka Hangat, Modal Kuat Usaha Meningkat. Persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang pembiayaan UKM. Menarik ya pemirsa, tentunya yang sudah mengikuti setiap episode dari Moka Hangat pasti sudah penasaran. Moka Hangat kali ini akan berdiskusi mengenai apa? Nah, sebelum kita menyapa narasumber, Moka Hangat episode kali ini akan membahas terkait dengan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha di desa. Seperti apa diskusi menarik hari ini? Let's go. Langsung kita sapa dulu 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama Bapak Syukron Arif Mutakin SE. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, ini saya manggilnya Pak Arif, Pak Syukron atau Pak siapa nih? Pak Syukron aja Mbak. Mikir loh, nanti mikir loh. Pak Syukron, apa kabar Pak Syukron? Baik Mbak. Waduh, ini kegiatannya dari mana nih Pak Syukron nih? Muter Jogja tadi. Waduh, muter Jogja, iya. Wah, ini semangatnya luar biasa. Iya, Dan iya. pemberhentian kali ini di sini di Moka Iya, Hangat ya. iya. Oke. Terima kasih Pak Syukron, dan lanjut sudah hadir Bapak Agus Mulyono SPMT. Beliau adalah Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana, semakin sibuk Pak? Ya gitulah. Ya gitulah. Akhir tahun istilahnya. Akhir Tapi tahun. laporan. Oh, laporan, iya nggak apa-apa ya Pak, tapi Yang tetap laporan, semangat ya. yes, ya. Oke, Pak Agus Matursuwun, dan satu lagi sudah hadir Ibu Nelly Tristiana S. Nurse. Beliau adalah Kabid Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjang banget ya. Ini kayaknya nyebutin Bu Nelly ini dari awal sampai akhir acara kayaknya tiba-tiba udah selesai aja acaranya ya kan. Bu Nelly, sehat Bu Nelly? Alhamdulillah bisa sampai sini artinya sehat. Ya, ini dia. Baik Bu Nelly, ini melengkapi perbincangan hari ini mengenai dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha di desa. Nah, sebelum ke Bu Nelly saya ke Pak Agus. Pak Agus, untuk Yogyakarta ini kan data mengatakan bahwa untuk Yogyakarta ini ada sekitar 408 desa atau kelurahan. Tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, untuk usaha rekan-rekan yang ada di kelurahan atau di desa, ini karakteristiknya sebagian besar seperti apa nih Pak kalau yang ada di Yogyakarta? Baik, jadi kita bicara karakteristik wilayah desa. Memang DIY ini sangat beragam. Ya. Fokus di pelaku UMKM binaan kita juga sangat beragam. Kita punya program-program pendekatan ke wilayah untuk upaya pembinaan dan juga pemberdayaan mereka. Secara garis besar kita punya yang namanya Desapreneur. Oke. Garis besar, kami sampaikan garis besar karena banyak program lain yang sentuhannya ke sana. Iya. Seperti saat ini kita podcast di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu dampingan pelaku UMKM, mereka juga tersebar di desa-desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Memang dari 408 tadi mungkin belum semua intens. Oke. Dalam artian kan wilayah itu tidak hanya dari provinsi, justru Iya. yang paling banyak kan kabupaten kota juga. Artinya ada Dinas Koperasi UKM yang di kabupaten kota, termasuk juga OPD lain dan lembaga atau lembaga swasta yang pendampingan ke sana terkait dengan UMKM tadi seperti yang kami sampaikan. Ini awalan. Ya. Jadi itu yang kami lakukan, upaya-upaya tentunya pendekatan wilayah, baik dari kami secara langsung melalui PLUT, kalau PLUT ini kan dimungkinkan secara langsung juga Iya. ke desa-desa, ataupun teman-teman dari kabupaten kota yang melakukan pendampingan secara kewilayahan terkait dengan pelaku UMKM yang ada di sana. Oke, menarik. Desapreneur. Ini apa ini Pak? Boleh diceritakan sedikit Jadi- terkait dengan Desapreneur? Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana potensi yang ada di desa, khususnya terkait dengan kewirausahaan, usaha, dan produk dari usaha itu. Nah, dari situ potensinya kita gali. Pertama, apakah ada produknya, siapa yang menjalankan atau melakukan. Sudah ketemu, adakah bahan baku untuk proses produk. Kemudian itu kita masifkan, kita masalkan dari yang semula beberapa di situ, kita masifkan, kita masalkan, kita besarkan gitu, kita bantu pembinaannya, tentunya ini harapannya hulu ke hilir.
Kemudian coba kita promosikan, kita pasarkan. Nah, harapannya berkembang, ini akan menghela perekonomian yang ada di desa dimaksud. Ini rancangan DIY, rancangan Dinas Koperasi UKM, Desapreneur, tapi berharap kalau lingkupnya di DIY, Bu Nelly juga punya namanya Desa Prima. Oh. Kemudian pariwisata juga punya Desa Wisata. Wisata. Kebudayaan punya Desa Budaya. Harapannya ini nanti disatukan, disinergikan menjadi Desa Mandiri Budaya. Karena tidak parsial masing-masing. Iya. Dari sisi pemberdayaan kewirausahaannya di kami, dari mungkin pemberdayaan masyarakat termasuk wanita dan lain sebagainya di Bu Nelly. Kemudian tadi wisata, kemudian budaya dan lain sebagainya, ini menjadi program besar. Pendekatan wilayah berbasiskan desa. Oke, jadi masing-masing OPD ini punya program beda-beda ya. Bu Nelly dengan Desa Prima, Pak Agus dengan Desapreneur, di wisata ada desa wisata dan lain sebagainya. Nah ini menarik nih kalau dari Pak Syukron Arif Mutakin. Nah Pak, kalau Desapreneur ini Bapak sudah pernah mendengar belum terkait dengan Desapreneur nih? Ya, secara spesifik terkait dengan Desapreneur saya mungkin belum pernah jauh karena memang itu kan di wilayahnya komisi lain kan, saya di komisi D gitu. Tapi saya pernah gitu kan mencoba untuk membaca beberapa terkait dengan Desapreneur ya. Desapreneur. Jadi memang itu saya kira cukup bagus karena memang dorongan untuk berwirausaha ya, di kalangan masyarakat itu harus didorong. Iya. Jadi seperti tadi saya itu ketemu dengan kelompok Karang Taruna seluruh Kabupaten Sleman itu mereka itu butuh sentuhan untuk diberikan pelatihan entrepreneur karena anak-anak muda di desa itu sekarang ini butuh sentuhan-sentuhan untuk berwirausaha. Tadi beberapa sudah mengajukan beberapa usulan, tempat kita dikasih dong pelatihan terkait dengan entrepreneur. Dalam bahasa mereka dia ada sociopreneur, kemudian ada entrepreneurship dan macam-macam dan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, saya kira nanti dengan adanya Desapreneur tadi dan targetnya salah satunya adalah anak muda. Ya, karena mereka ini kalau disentuh saya kira juga cukup mampu untuk melaksanakan pengembangan entrepreneur di wilayah masing-masing. Ya. Karena memang untuk anak muda ini kan sifatnya agresif ya. Kita harapkan juga perkembangannya juga secara cepat begitu ya. Dan tentunya dengan Desapreneur ini luar biasa karena mereka sendiri yang tahu potensinya apa dan mereka juga tahu treatmentnya akan bagaimana begitu ya Pak Agus, Bu Nelly dan juga Pak Syukron. Nah, Bu Nelly, kalau menurut Bu Nelly ini kita kan ngomongin tentang gender, perempuan, laki-laki. Nah, kalau dari Bu Nelly sebenarnya perempuan ini di posisi seperti apa Bu? Kalau kita melihat dari sisi usaha, nih pelaku usaha, monggo. Terima kasih. Bicara gender itu kan memang sebenarnya tidak ansih perempuan ya. Kita bicara gender laki-laki perempuan. Betul. Tetapi terkait dengan bagaimana kondisi perempuan di Jogja, kita tahu lah bahwa jumlah penduduk DIY itu lebih banyak perempuan kan. Artinya dari sisi jumlah lebih banyak tapi dari indikator-indikator yang kita lihat, memang selalu kita bicara bahwa apa sih indikator keberhasilan pembangunan perempuan gitu ya. Itu kan indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender itu pasti akan kita lihat komponennya itu di situ kan ada pendapatan, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Indeks pemberdayaan gender kita nomor 1 se-Indonesia. Se-Indonesia kita nomor 1. Artinya kesenjangan antara laki-laki di bidang kesehatan, pendidikan, pendapatan itu kita paling bagus gitu ya. Artinya kita sudah pada posisi hampir 95%. Kalau seimbang itu kan 100%. Ya. Jadi kita itu indeks pembangunan gender. Tetapi ada satu indeks yang memang agak menyedihkan bagi Jogja. Adalah indeks pemberdayaan gender namanya. Pemberdayaan gender. Ya. Komponen penyusunnya itu antara lain perempuan sebagai pengambil kebijakan. Jadi sebagai manajer, teknisi, itu kita bagus posisinya. Sumbangan pendapatan perempuan kita dengan laki-laki relatif
kita sudah 47%. Hampir mendekati lah. Ya. Satu komponen yang memang agak menyedihkan adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Oh, itu keterwakilan Ini perempuan Pak di Supron parlemen. dan Langsung Pak Curan. ya. Berapa persen Bu? Kita posisinya 18,7%. Wah, Udah banyak itu. gimana nih Pak Supron nih? Waduh, sudah banyak. Padahal kan ya harapannya 30 ya. Iya, minimal. Itu tapi kan memang bukan yang jadi ya Pak ya, itu baru ya. 80% itu yang separuh itu di tempat komisi D semua itu. Betul Laras. Itu dari angka nasional aja kita jauh. Ya, itu yang menyebabkan indeks pemberdayaan kita tuh jatuh. Posisi kita itu nomor 10. Nomor 10. Iya, ini kan cukup menyedihkan. Nah, sehingga memang program-program yang dikembangkan di dinas kami, dinas yang namanya panjang nian tadi. Iya. Dinas P3AP2 singkatannya. Itu kan sebenarnya memang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas perempuan kan. Entah dari berbagai sisi. Salah satunya memang tadi yang disampaikan bicara peningkatan kapasitas kan memang salah satunya dari sisi ekonomi. Ekonomi itu hanya pintu masuk sebenarnya. Kalau kami ya ekonomi itu pintu masuk karena secara teori kan katanya ekonominya bagus pasti gerbong-gerbong lain kan akan bergerak ya. Iya, Kesehatan teorinya bagus, begitu. pendidikan bagus itu. Sehingga salah satu yang kami lakukan adalah kita memperbaiki ekonomi perempuan. Karena nanti harapannya anggota keluarga akan terseret ini menjadi bagus gitu. Betul. Namanya programnya sebenarnya kalau Desa Prima itu program besarnya. Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri sebenarnya singkatannya itu. Salah satunya adalah kelompok ekonomi perempuan yang kita kembangkan. Tuh. Jadi itu yang tapi memang tujuannya di dalam kelompok ekonomi perempuan ini tidak hanya bicara ekonomi saja. Oke. Harapannya setelah ekonomi bagus, kita itu melatih perempuan, tidak hanya melatih ekonomi, tapi kemampuan speak up, bicara. Oke. Sehingga dia suatu Berbicara. Ya, harus dilatih bicara. Sehingga nantinya kita juga akan mengawal berapa sih jumlah perempuan yang hadir pada musyawarah pembangunan di kelurahan ya, musrenbang kalau dulu namanya. Musbangkel kalau sekarang musyawarah pembangunan kelurahan. Kan itu juga harus ada perempuan. Iya. Kelompok ini ya harus diikutkan. Jadi Betul. yang awalnya perempuan yang nggak bisa mengajukan apapun dengan kita dampingi, akhirnya dia terlibat di dalam program-program pembangunan. Memberikan kontribusi. Ya. Oke. Sehingga peningkatan kapasitas di sisi lain itu ada. Baik, ini ya pasti ya Bu ya, ada sisi plus minusnya ya pasti ya di Yogyakarta ini cukup di-appreciate karena juga posisi perempuan dengan laki-laki ini hampir setara begitu karena tidak memungkiri ya berbicara terkait dengan gender perempuan laki-laki ini kadang-kadang praktek patriarki ini juga masih ada ya, tapi Yogyakarta ini mempunyai angka yang cukup menggembirakan untuk dari perempuan ya ininya ya, tapi untuk keterlibatan wanita di parlemen ini yang masih rendah perlu didorong ya. Oke, baik, luar biasa. Ini kelompok ekonomi perempuan. Nih saya penasaran nih Bu. Ini sudah ada berapa begitu untuk di kelompok ini? Dari seluruh kelurahan yang ada di Jogja kita sudah memiliki 117. 117 di kelurahan. Di kelurahan. Ya. Itu jumlahnya dari berapa Bu? Maksudnya dari seluruh kelurahan desa, itu? Seluruh kelurahan. Ini semua sudah terlibat dalam kelompok tersebut ya? Begini, jadi memang awalnya kan kita kan tidak mungkin semua ya. Ada beberapa kriteria yang kita pilih. Okay. Jadi kalau mungkin di Dinas Koperasi di tempat Pak Agus ini perempuan-perempuan pengusaha yang tidak ada kriteria rigid ya, mungkin ya asal dia punya usaha. Kalau kami agak berbeda, kami itu justru perempuan-perempuan yang dalam tanda petik termarginalkan. Jadi satu, perempuan kepala keluarga. Jadi dia tidak punya suami. Itu sehingga dia harus menjadi kepala keluarga. 2, perempuan yang memang dari kelompok prasejahtera. Kemudian perempuan yang di dalam keluarganya memiliki orang dengan gangguan jiwa. Perempuan penyintas kekerasan. Ya itu kelompok-kelompok seperti itu sebenarnya kami dorong. Meskipun di dalam kelompok itu kan awalnya kami menginisiasi itu kan 25 orang perempuan. Yang memilih adalah dari pihak kelurahan, dari pihak desa atau kelurahan. Dengan kriteria yang kami tetapkan. Tetapi memang kami menetapkan jangan semua yang seperti itu. Kita akan sulit bergerak. Kalau semua dalam kondisi rentan. Betul. Jadi dipilihlah biasanya memang sekitar 5 sampai 10 karena kami milih di awal 25, 5 sampai 10 yang sudah mampu begitu. Karena semua itu harus diawali dia memiliki embrio usaha.
Nah, setelah itu memang nanti harapannya saling bersinergi mereka. Betul, bersinergi, yang menguatkan sudah, yang saling menguatkan, yang sudah misalnya dia sudah punya pasaran bagus, itu butuh ada sharing pesanan banyak, diharapkan, dia betul. nanti bisa ngajak temennya begitu. Itu Oke. yang jadi di setiap kelompok minimal 25. Jadi kalau dihitung 117 kali 25 itu minimal ya. Iya. Kita udah punya 2.500-an perempuan yang tadi seperti itu. Saya cukup kaget dengan yang dipilih ya di kelompok ekonomi perempuan ini ternyata adalah perempuan-perempuan ya mungkin termarginalkan ya Bu ya, mohon maaf ya begitu. Dan diharapkan mereka ini juga bisa memberikan semangat juga untuk perempuan-perempuan lain ya Bu ya. Ini keren sih, ini luar biasa ini. Coba disabilitas masuk ya. Betul, ini semangat baru luar biasa Bu. Tapi kalau dari Pak Agus, kita kembali lagi nih Pak Agus. Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha di desa. Yang paling banyak ditemui oleh Pak Agus untuk usaha yang ada di desa ini yang mendominasi ini di bidang apa sih Pak Agus di Jogja ini? Saya bikin gender tadi. Wah, ya beda tuh. Bukan gini, maksud saya nyambung dengan yang disampaikan, betul mungkin di BBBM kaitannya, saya nyebutnya masih yang lama Bu, karena panjangnya kan. Gak apa-apa, kayaknya masih nyaman dengan yang lama ya Pak. Iya. Artinya gini, betul kalau tanpa kriteria khusus yang disampaikan Bu Nelly tadi, memang betul pelaku usaha yang ikut terutama UMKM di kelas apapun rata-rata perempuan Bu. Iya, betul. Bahkan dalam satu kelas diklat itu pernah Pak, 30 orang itu cowoknya cuma 2. Cuma 2, yang sisanya perempuan semua. Iya, saya sampai bilang jangan dinakali bapak-bapaknya. Cuma 2, kalau 28 loh. Karena di situ dia penyamun di sarang bidadari Pak. Begitu ya Bu ya ini istilahnya. Di Jogja memang banyak perempuan yang tadi disebut. Iya, betul. Kita lebih banyak. Artinya apa? Memang banyak pelaku-pelaku usaha terutama didominasi pelaku usaha mandiri terutama usaha mikro kecil. Didominasi oleh perempuan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bicara kebutuhan terkait dengan kalau pendampingan terkait dengan teknis dan lain sebagainya Tapi setiap kali kami melakukan di pedesaan, di wilayah bahasa kami kan di kelurahan dan lain sebagainya itu kami bersama-sama juga waktu itu dengan Komisi B dan lain sebagainya. Selalu yang dipertanyakan pertama kali selalu masalah permodalan ataupun dana. Oke. Masalahnya itu apa, aja Bu? permodalan. Ya, modal gitu. Tapi tidak didukung ketika kami pertanyaan lebih lanjut, kira-kira untuk apa? Bingung dia. Bingung. Taunya cuma butuh modal. Iya butuh modal. Nah kita telusur lagi lebih jauh lagi, kira-kira butuhnya berapa? Bingung juga. Terus ketika kita beri opsi, misalnya 25 juta mau. 15 juta mau, 10 juta mau, 5 juta mau, 1 juta pun turun. Nah ini buat apa ini? Makanya itu, di balik itu kami coba analisis lakukan, ternyata mereka cenderung lebih pada konsumtif. Oh, jadi tidak bukan hanya untuk tidak kebutuhan untuk berusaha. produktifnya. Perlu edukasi literasi terkait dengan perencanaan usaha, bisnis plan dan lain sebagainya. Itu yang mendorong kami lebih fokus di situ. Catatan-catatan terkait dengan bagaimana dia memanfaatkan dananya untuk usaha ataupun perencanaan usaha dan lain sebagainya. Di situ menjadi hal yang penting. Karena kalau nanti itu diberikan uang bukannya untuk usaha, untuk konsumtif. Malah berhenti ya Pak ya, nggak jadi modal. Bisa jadi nggak berhenti, jadi bisa jadi untuk macam-macam itu yang nggak jelas. Nanti usaha pokoknya bisa hilang gara-gara konsumtif tadi. Yang terjadi seperti itu. Sehingga fokus kami dari sisi pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya perempuan di pedesaan ataupun wilayah, bagaimana mengedukasi pelaku ini untuk biasanya melek terhadap pemanfaatan. Jadi kata dasarnya itu kebutuhan, jangan keinginan. Itu yang menjadi fokus keinginan kami. Memang nggak ada habisnya ya Pak. Ini bicara wilayah, berbeda memang ketika di perkotaan, kemudian yang konsultasi, ini kan kita berada di pusat layanan usaha terpadu. Yang konsultasi ke sini terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya, lebih realistis. Artinya betul misalnya butuh pengalaman, kita ada yang namanya fasilitasi pembiayaan. Dalam arti fasilitasi itu bukan memberikan, tapi mengawal. Artinya kebutuhan mereka itu pembiayaan di mana seberapa besar untuk kebutuhan apa itu kita kawal, kita dampingi untuk bisa realistis tadi. Terus kalau bisa betul-betul dia buat semacam perencanaan bisnis, usaha dan lain sebagainya, kita hantarkan. Karena kita bermitra juga baik perbankan maupun non-perbankan. Nah kita hantarkan ke mereka. Biasanya karena itu binaan kami relatif dalam tanda petik dimudahkan.
karena sudah melalui tahapan-tahapan pembinaan. Nah, ketika turun kami pun ada pendampingan pemanfaatan. Masih belum cukup ketika turun selesai. Masih lanjut untuk ini pendampingannya. Pemanfaatan pasca mendapatkan tadi, apakah memang betul-betul dimanfaatkan, benar, ya? Didokumentasikan, ditulis, dibukukan, kan harus itu. Karena sekarang pencatatan itu menjadi hal yang penting, apalagi eranya sekarang digitalisasi. Iya. Sebenarnya sudah ketinggalan dicatat di buku itu. Iya, masih konven ya Pak? Masih konven sebenarnya. Tapi hilang. Tapi nggak masalah. Di satu sisi kita terkait dengan digitalisasi, pencatatan digital dan lain sebagainya, dengan cashless dan lain sebagainya, itu juga bagian dari pencatatan sebenarnya yang langsung dicatat oleh perbankan kan? Iya. Tidak perlu dituangkan ketika transaksi kita cashless, otomatis historinya akan terekam di sistem perbankan. Mutasi ya Pak? Ketika kita mau mengajukan, rekodnya, rekam jejaknya ternyata bagus. Sehingga perbankan akan mudah untuk itu. Jadi dua hal. Iya. Di wilayah di desa tadi, kaitannya dengan pendampingan lebih pada edukasi masif. Iya, edukasi. Untuk kebutuhan bukan keinginan. Lanjutkan. Kemudian yang di sini mungkin lebih tinggi ya. Kita menghantarkan untuk kebutuhan real. Artinya mereka sudah real. Tidak lagi atau sudah bisa membedakan mana kebutuhan mereka untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya tadi. Dan kita hantarkan. Setelah itu kita dampingi pasca mendapatkan tadi. Jadi PR-nya beda-beda ya Pak ya, untuk tingkatannya. Sesuai case-nya masing-masing. Iya, treatmentnya juga pastinya berbeda begitu betul. Ya. Dan tentunya ini coba kalau ke Pak Syukron ini kan juga pastinya masih reses kan Pak ya, masih ke masyarakat begitu. Nah tentunya kalau kita ketemu dengan masyarakat kan ini profesinya macam-macam ya, termasuk teman-teman UMKM begitu. Pernah nggak menemui mereka dan tentunya menemukan masalah kira-kira apa sih Pak yang menjadi kendala, dan ternyata Pak Agus tadi mengatakan bahwa permasalahan mereka ini ada di sini nih, edukasi untuk masalah pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Pak Syukron ini apa yang biasa ditemui di lapangan Pak? Ya, jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus itu rata-rata pelaku UMKM itu perempuan. Beberapa saya ke beberapa desa kayak kelompok UMKM itu rata-rata perempuan semua Pak. Jadi saya ketika sosialisasi itu di kelurahan tentang UMKM itu saya malah jadi ini saya dikilangkan. Ngerasa ganteng sendiri ya Pak, iya. Karena memang tapi laki-laki sendiri gitu kan. Iya, tapi mungkin wajar karena mungkin suaminya bekerja. Kemudian yang aktif mungkin ibu-ibunya ketika di rumah mungkin sudah nyambi atau mungkin sudah selesai anaknya sekolah, dia kan juga nggak punya aktivitas, dia akan kemudian, nah ini bagus sebenarnya karena memanfaatkan waktunya untuk bisa bekerja, dan itu tidak bekerja di sektor formal tapi dia di sektor informal yang itu bisa luwes secara waktu. Dan rata-rata memang persoalan-persoalan yang ada itu satu terkait dengan modal, karena memang modal yang ada kadang-kadang mereka menggunakan modal pribadi yang kadang-kadang itu masih campur baur dengan pengeluaran pribadi. Kadang-kadang kalau pas duitnya ada ya mereka akan ketika dapat pesanan ya, rata-rata ketika dapat pesanan Bu. Pak, jadi ketika dapat order agak lumayan itu sudah, tapi kalau udah ditambahin order sudah mulai pusing mereka. Banyak order pusing, nggak ada pusing juga. Ini jadi persoalan, saya beberapa kali ngetes gitu kan, ketika ada yang nawarin tak tes, sudah pesan. Tapi ketika ditambahin lebih masih nggak bisa. Gagap. Nah ini mungkin jadi Pak. Jadi ada pengelompokan ketika teman-teman yang sudah eksis, sudah mulai survive lah itu, untuk itu ya harus ada perlakuannya khusus gitu kan. Oh ini yang harus memang didorong. Tadi bukan tadi ya dikasih berapapun mau gitu malah juga. Ini jatuhnya konsumtif ya Pak Agus ya. Iya, ini malah justru nggak bener gitu kan. Nah itu yang satu yang terkait dengan permodalan. Yang kedua terkait dengan biasanya mereka itu berusaha itu yang mereka bisa, bukan yang kebutuhan pasar gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka membuat snack misalnya, yang mereka yang bisa. Bukan kemudian mencari sesuatu yang mungkin kemudian karena keterbatasan informasi, literasi dan yang lain-lain itu mereka kayak semua membuat gedok semua kan semua gitu. Satu desa ya. Nah, karena mungkin yang satu melihat yang satunya bagus gitu kan, tidak meniru ya, sama. Nah ini mungkin butuh sentuhan entrepreneur tadi ya, mungkin sosial dari kreativitas, mungkin kemampuan dan juga itu butuh ditemukan di mana,
ketika mereka ikut pelatihan dan yang lain-lain. Yang ketiga itu biasanya persoalan pemasaran. Oke, pemasaran ya. Ya, pemasaran ini kadang-kadang mereka hanya skupnya karena mungkin keterbatasan waktu, kemudian jaringan itu, kemudian mereka hanya seputar lingkungannya. Ya, tapi ini sebenarnya bisa dijembatani dengan adanya media sosial dan hari ini sudah cukup. Nah, perlu disentuh di sisi itu juga. Mereka dikenalkan dengan dunia media sosial atau digital yang itu mungkin bisa menjembatani keterbatasan jalur distribusi jalur pemasaran yang selama ini konven mungkin ya dari kelompok per kelompok atau dari tapi dengan media sosial yang aktif mungkin mereka akan bisa lebih berkembang di situ. Betul. Nah, ini kan ya butuh pelatihan lagi karena apalagi pendampingan pelatihan lagi. Iya, betul. Nah, ini mungkin di sisi itu yang mungkin hari ini mulai mulai pemerintah daerah Yogyakarta lah itu termasuk di UMKM, di Dinas Koperasi UMKM ini mulai menyentuh ke arah sana. Dan memang nyun sewu Pak. Jadi rata-rata saya temukan di lapangan itu ada beberapa UMKM yang itu satu selain keterkendala modal dan yang lain itu mereka juga ketika waktunya mereka itu hanya sempit ketika anaknya sudah sekolah, sudah kerja, mereka waktu sampai mungkin anaknya pulang gitu. Nah, ini kadang-kadang harus disiasat. Gak bisa fokus banget ya Pak. Iya, gak bisa fokus. Apalagi kalau tanggal-tanggal tua gitu kan. Mulai fokusnya hilang. Saya juga sih Pak itu sih curhat. Maksudnya ini harus ada mungkin metode khusus ketika sistem pengelolaan manajemen usaha yang lebih praktis, pragmatis, yang lebih simpel. Menyesuaikan lah ya. Iya, menyesuaikan. Ini butuh apa? Saya belum tahu nanti apakah butuh pelatihan khusus terkait dengan itu, karena ketika sudah ada anak kemudian keluarganya sudah mulai kembali normal ya semua pulang gitu biasanya sudah fokusnya beda. Iya, betul. Nah, kadang-kadang mereka bekerja malam gitu kan setelah mereka tidur mengerjakan membuat produksinya itu malam, kadang-kadang kecapean ini ya jadi nggak maksimal ya Pak hasilnya. Kadang-kadang itu. Nah, itu akhirnya mempengaruhi kualitas dan yang lain-lain. Betul. Nah, ini juga salah satu kehebatan perempuan ya Bu. Kalau kita bilang pengusaha perempuan, ini mereka multitasking nih. Satu sisi harus jadi ibu, satu sisi harus jadi istri, satu sisi harus jadi pengusaha gitu. Nah, coba Bu Nelly, kalau dari Bu Nelly dukungan yang diberikan nih untuk teman-teman para pelaku usaha khususnya untuk perempuan ini seperti apa? Oke. Monggo Bu. Jadi begini, konsep yang kami bangun di dinas kami kan itu pendampingan 3 tahun. Pendampingan 3 tahun. Iya, artinya bukan berarti kemudian setelah 3 tahun dilepas, enggak. Tetapi ya intens begitu. Ini yang kelompok putri tadi ya. Iya, kelompok ekonomi produktif perempuan. Nah, mereka begitu kami inisiasi di tahun pertama, itu kan harus dibentuk dengan SK lurah. Mengapa harus kenapa harus di SK lurah? Karena tadi mereka harus diikutkan dalam program pembangunan, tidak di kelurahan gitu, tidak hanya sekedar kemudian dilatih, tapi dia harus dilibatkan dalam misalnya tadi musren, dalam kegiatan-kegiatan, dalam pengambilan keputusan ya. Iya, jadi itu salah satu poinnya. Setelah mereka dibentuk, kemudian memang pelatihan itu pasti sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Biasanya kita melihat dari apa sih yang sumber daya yang di situ dimiliki, apa sumber daya alam yang ada di situ. Kita gali gitu. Misalnya di situ ternyata banyak jagung gitu. Sehingga kita akan melatih produk-produk yang berkaitan dengan jagung, contohnya seperti itu. Di tahun kedua, kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan tadi pembiayaan. Kalau mekanisme di tempat kami itu hibah dari Bapak Gubernur. Oke, hibah. Jadi setiap kelompok pasti dapat hibah. Tapi hibahnya bukan untuk hibah orang per orang, hibahnya untuk kelompok. Ya. Jadi misalnya 25 juta untuk 25 orang. Tidak kemudian satu orang dapat 1 juta enggak. Bukan itu hitungannya bukan. Ya. Tetapi mereka memang harus membuat tadi perencanaan. Jadi mereka tuh untuk modal nih. Iya. Jadi kan dia harus apa sih, untuk apa uang itu. Harus nanti jelas. Iya, dia akan mencoba, kita latih memang. Jadi dia akan kebutuhan untuk apa saja, sehingga berapa sih kebutuhan untuk penambahan modalnya gitu. Dari situlah kemudian uang itu dipinjam, sebenarnya kan dipinjam dengan pengaturan bunga, katakanlah bunga ya sebenarnya. Itu yang sangat rendah,
diatur sendiri oleh kelompok. Jadi kelompok itu juga kesepakatan ya. Iya, mereka kan ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendara. Mereka dilatih membuat aturan di kelompok. Kemudian mereka dilatih mengelola uang di kelompok. Tidak semua perempuan seperti tadi itu bisa mengelola uang di kelompok. Itu yang kami latih. Sehingga uang itu misalnya dari 25 juta pasti akan berkembang. Itu hebatnya perempuan. Iya. Dari 25 juta sekarang sampai ada yang sampai 500 juta. Iya. Sampai 500 juta. Ya, kami punya kelompok yang karena betulan kami kan membentuk ini sejak tahun 2008. Oke. Ya, dan itu kelompok sampai sekarang masih ada semua. Jadi sampai 117 itu ada, tapi memang ada yang ya jalannya kenceng, ada yang setengah kenceng, ada yang jalan di tempat itu Ya, harus ada yang kita santai akui, jalannya, ya, iya. gitu. Ya, tetapi memang itu yang kami bangun. Jadi nanti selain pembiayaan, kemudian pendampingan. Karena begini, salah kriteria yang kami tetapkan kan itu ada klasifikasi dari tumbuh, berkembang, maju. Apa yang dilihat kriterianya itu adalah antara lain adalah pembiayaan dana bergulir yang ada dikelola oleh kelompok. Jadi kalau dia ternyata dananya ya diberi hibah kok 25 juta, selamanya 25 juta, dia nggak akan berkembang menjadi kelompok yang maju gitu. Kemudian jumlah anggota yang tadinya 25, kalau ingin dianggap maju, dia harus lebih dari 40 gitu. Oke. Kemudian pertemuannya harus rutin setiap bulan. Mengapa harus rutin? Karena kita ingin sebenarnya antar mereka itu saling belajar begitu. Iya. Ya, jadi tidak harus kemudian Diskusi ya, Bu? Ya, ada diskusi-diskusi yang dibangun di kelompok. Sebenarnya itu. Jadi 3 kriteria itu yang kemudian akan membuat klasifikasi kelompok tersebut. Apakah dia ada di posisi tumbuh, berkembang atau maju. Atau maju. Begitu. Oke. Ini menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nelly terkait dengan kriteria tumbuh, berkembang dan maju. Nah, Pak Agus, untuk langkah dari Dinkop ini seperti apa Pak untuk dapat menumbuhkan UMKM di desa selain tadi ada pencanangan desapreneur dan lain sebagainya. Pripun Pak Agus, monggo. Kita bicara umum ya. Iya. Tumbuh, berkembang, maju. Hmm. Khusus dengan UMKM, nyambung juga yang disampaikan Pak Sukron. Jadi di UMKM itu ada semacam jargon. Tapi sebenarnya tagline bukan? Bukan tagline ya, negatif sih. Tapi dari situ harapannya bisa mendorong untuk maju gitu loh. Oke. Jadi UMKM itu iso nggawe tapi ra iso adol. Banyak yang terjadi. Banyak kendala ya. Di sepanjang saya tinggal di Jalan Godian Pak Sukron, itu ketika eranya pisang, coklat, tahu, wale dan lain sebagainya. Semuanya latah. Semua Betul. Latah ya, Bu. Semua. Tapi nggak bisa adol. Betul. Itu sehingga beberapa bulan saja udah tutup, mangkrak kiosnya dan lain sebagainya. Padahal sayang tuh sudah berapa uang yang dikeluarkan ya. Nah, ketika bisa jualan, ketika bisa adol, iso adol, alasannya kurang modal. Tadi belum tahu alasannya bisa jualan sedikit dan lain sebagainya, tapi alasannya modalnya kurang Pak, gini. Padahal dia tidak seperti sampaikan Pak Sukron, untuk fokus saja susah. Belum berpikir ketika nanti modal kan berarti kan bicara butuh tenaga kerja, peningkatan kapasitas usaha dan lain sebagainya kan itu kan. Nah sehingga ketika diberi modal, ora standar. Baik produknya maupun fokusnya tadi. Nggak standar itu orang kita kadang jualannya dari cilik-cilik. Standarnya menjadi berbeda dan lain sebagainya orang kita. Yang kedua tadi fokus masalah waktu tadi. Ketika dikasih modal tidak sesuai dengan ininya, kemampuannya. Karena dikerjakan sendiri padahal dia fokus dengan keluarga dan lain sebagainya tidak bisa memenuhi. Tidak maksimal oke, tapi ketika nanti ada pesanan jumlah banyak kadang nggak bisa pegang. Itulah tipikal yang umum negatif sebenarnya, tapi itu bagian sebenarnya pendorong kita untuk bagaimana yang tadi yang dari mulai tumbuh, berkembang dan kemudian mandiri atau maju tadi bagian upaya-upaya. Sehingga kami secara kedinasan, termasuk juga nyambung yang sampaikan Pak Sukron. Pak Sukron kebetulan di Komisi D, tapi mungkin kopi dengan kami juga. Kalau kami di Komisi B, ada yang namanya aplikasi Sibakul Bapak, di tagline juga ada. Jadi itu fungsi pembinaan. UMKM ini mendaftarkan menjadi mitra dengan mengisi asesmen. Asesmennya itu sesuai dengan potensinya. Iya, dari yang standar saja nama, alamat, jenis usaha, berapa omset, aset dan lain sebagainya. Kemudian jumlah karyawan, kemudian jumlah modal dan lain sebagainya. Itu akan masuk dalam sistem
akan dikelaskan. Ketika dia masih kapasitasnya rendah, otomatis masuk di baru memulai usaha dan lain sebagainya kelas 1, klaster 1. Oh, ada kelas-kelasnya. Bertingkat klaster 2, klaster 3 dan unggulan. 1, 2, 3 dan unggulan. Ini kita kaitkan dengan fungsi pembinaan, kurikulum pembinaannya. Jadi kurikulum basicnya tadi SDM pertama, kemudian permodalan, kemudian pasar, promosi dia, kemudian modal sudah ya. Nah, itu kita analisis dalam jaring-jaring laba-laba, analisis di situ, kemudian akan masuk di klaster pembinaan. Sehingga nanti ketika pelatihan dan lain sebagainya akan ngikuti. Pelatihan dasar kita ambilkan klaster pertama. Mungkin baru manajemennya, bagaimana produksi yang bagus dan lain sebagainya. Klaster kedua sudah bicara misalnya packagingnya, kemudian ya kemasannya, kemudian mereknya, kemudian dan lain sebagainya. Ketiga standarisasi yang unggulan mungkin sudah ekspor. Nah itu fungsi pelatihan, diklat dan lain sebagainya. Fungsi lain misalnya tes pasar, promosi, pameran juga kita kaitkan dengan ini tadi. Sehingga treatmentnya menjadi pas. Bukan orang yang baru memulai usaha, kalau dulu bisa kejadian masuk kelas ekspor. Saya dulu Pak. Ya. Atau sebaliknya, orang yang sudah ekspor masuk di kelas masuk di kelas manajemen. Manajemen, salah kelas ya. Manajemen usaha. Bisa kejadian, karena dulu mungkin cuma Bitly, silahkan daftar, siapapun daftar. Betul. Jadi kayak ngasal selesai gitu ya? Dipotong, misalnya 30 lengkap kelasnya udah potong, nggak tahu kedalamannya seperti apa. Nah sekarang kita coba realistis, diklat dan lain sebagainya kita sesuaikan sesuai klaster yang ada tadi, fungsi pembinaannya ketemu. Sehingga treatmentnya terhadap yang penumbuhan, pengembangan berbeda-beda, termasuk ke depannya. Ini yang fungsi pembinaan. Kemudian pemasaran, promosi dan lain sebagainya, aplikasi Sibakul berangkat dari pandemi COVID kemarin, kita melakukan survei kecil-kecilan, permintaan pelaku UMKM itu di pemasaran. Awal. Karena di pemasaran pada waktu itu kan ditutup semua ini Pak Subro. Betul. Mereka nggak bisa secara fisik, jualan, nggak bisa, Bukalapak nggak bisa dan lain sebagainya, sehingga bagaimana produk yang sudah ada ini dipasarkan. Kita merespon, menangkap aplikasi Sibakul, kita kuatkan dengan fungsi pemasaran secara online. Jadi secara online kita memasarkan produk UMKM, tentunya produk ini yang sudah terkurasi. Kita tidak asal-asalan, misalnya produk yang ada di depan ini kita tidak pasar. Ada tulisannya apa kita jualkan gitu. Termasuk juga keberlanjutan, misalnya nanti kita pasarkan, dipesan tapi mereka tidak siap. Di awal-awal kejadian seperti itu. Sehingga kita kurasi produknya, kualitasnya oke, disaring lagi. Keberlanjutannya oke juga. Nah setelah terkurasi, kita masukkan di katalog kita, Sibakul itu. Pemesan, pembeli, customer, beli melalui kami. Kami kerjasama sekaligus awal dengan ojol Pak. Yang memasarkan, mengantarkan produk UMKM yang dibeli customer tadi melalui kami, CS ada di sini juga yang akan mengantarkan, ongkos kirimnya ditanggung pemerintah daerah, free ongkir. Nah dari situ dua-duanya dapat. UMKM memasarkan dengan harga pokok, otomatis kan dia tidak terbebani harganya mahal. Betul. Termasuk pembeli mendapatkan harga pokok saja murah. Pemberdayaan juga pada waktu itu ojol juga terdampak. Iya betul. Nggak ada pengantaran. Nah itu justru sekarang fungsi pemasaran dari Sibakul ini yang bisa dikatakan booming ini. Karena kami membuka tidak hanya lingkup DIY saja. Sekarang kami kerjasama dengan PT POS untuk ekspor. Dan berjalan di 2001 ini sudah mulai kemarin ekspor terkait dengan pemasaran. Jadi ongkos kirimnya ditanggung oleh pemerintah daerah. 2021 ini ada 1,4 miliar untuk ongkos kirim saja. Hanya untuk ongkos kirim, ongkos kirimnya. Dan perputaran, multiplier effect dan lain sebagainya 7 kali lipat dari angka yang diberikan itu. Jadi itu sebenarnya di awal fungsi Sibakul itu untuk fungsi pembinaan, sampai sekarang masih
baik UMKM maupun koperasi. Kemudian di sisi promosi termasuk pemasarannya kami bekerja sama baik dengan ojol maupun PT Pos. Dan itu secara online pelaku kita terkait dengan juga untuk kurasi, kemudian katalog dan lain sebagainya. Kita pembelajaran bagaimana digitalisasi UMKM kena juga. Bagaimana dia membuat foto produk, mengemas yang bagus. Jadi fungsi-fungsi pembinaan hulu hilir dapat semua oleh pelaku UMKM. Oke. Dan alhamdulillah walaupun Pak Sukron dari Komisi B harapannya ini juga support nantinya. Saling harus saling support kolaborasi dari anggaran dari DPRD ini. Iya. Oke, dan ternyata si Bakul ini luar biasa ya supportnya untuk teman-teman UMKM ini. Bahkan tidak hanya lokal tapi juga sudah sampai merambah ke dunia ekspor. Nah, tidak main-main ya dana yang sudah diplot untuk ongkirnya saja sampai 1,4 miliar begitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman UMKM ini tidak memanfaatkan si Bakul ini sayang sekali ya Pak ya. Dan ini juga sebagai stimulus dari pemerintah untuk bisa menumbuhkan tadi rasa ingin berusaha, rasa ingin mempunyai usaha sendiri begitu, karena UMKM ini kan dampaknya luar biasa ya Pak ya, bisa memberikan ataupun juga bisa membuka lapangan kerja, membantu perekonomian ini kan juga sangat luar biasa gitu. Jadi sayang sekali nih untuk teman-teman yang memang belum bergabung dengan si Bakul. Oke, ke Pak Syukron, kalau boleh diberikan begitu nih kiat-kiat nih kalau dari Pak Syukron sendiri untuk menumbuhkan begitu rasa entrepreneur kepada teman-teman yang ada di desa. Ini kalau aksesnya sendiri untuk masalah pembiayaan dan lain sebagainya ini seperti apa ini sebenarnya kalau sebelum ke Pak Syukron ke Pak Agus dulu fasilitas terkait dengan pembiayaan begitu Pak untuk teman-teman UMKM yang ada di desa. UMKM itu banyak sekali apalagi pasca pandemi itu entitas UMKM itu relatif lebih besar. Ada kemudahan-kemudahan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Fokusnya kan ke UMKM. Jadi pertama ketika UMKM terdampak itu punya pinjaman di perbankan ada restrukturisasi. Artinya ada kemudahan terhadap itu bisa dicicil, bisa dimundurkan dan lain sebagainya. Termasuk bantuan pemerintah yang langsung menyasar pada UMKM. Senilai 2,4 ataupun 1,2 itu juga langsung menyasar. Termasuk pemerintah daerah sendiri running ini mungkin sudah kemarin Bapak Gubernur dengan UMKM. Pelaku UMKM di Pracijinggosono memberikan bantuan pemerintah sebesar 1,2 untuk sekitar 5.725 pelaku UMKM. Kemarin seremoninya dan ini sudah running mungkin dalam 1-2 minggu cair kepada pelaku UMKM. Artinya apa? Keperbiayaan dari sisi pembiayaan untuk penumbuhan usaha dan pengembangan. Dalam artian pengembangan yang kemarin terdampak. Itu tidak kurang-kurang sebenarnya. Sudah all out sebenarnya. Sudah banyak yang diberikan kepada pelaku UMKM. Oke. Nah kalau dukungan dari Pak Syukron sendiri seperti apa ini Pak untuk menggeliatkan kembali nih teman-teman UMKM yang ada di desa khususnya? Jadi gini Mbak, memang salah satu yang tak sampaikan tadi ya ketika terkait dengan kendala modal ya. Saya pernah punya pengalaman, saya itu pernah di tahun 2002 sampai 2003 kalau nggak salah itu saya jadi manajer USP, kalau dulu ada USP ya, unit simpan pinjam, dulu ada program dari PNPM itu, PNPM dulu, ya itu saya jadi lembaga keuangannya, saya kebetulan manajernya di situ. Memang di desa itu ada itu dulu, hanya memang saya nggak tahu sekarang seperti apa nasibnya karena itu udah lama sekali. Dengan dulu dengan sekarang ya Pak? Iya dulu luar biasa dulu anggarannya sekitar 200 juta, 250 jutaan lah. Tapi ketika saya masuk di situ tinggal sekitar anggarannya sekitar ya sudah tinggal 40, yang lainnya macet semua. Padahal harusnya meningkat Pak? Iya harusnya meningkat. Nah, tapi sebaran pinjam perempuan naik ya Pak? Ini ya saya mau cerita sedikit. Jadi dulu awal-awal jadi ada mindset dari masyarakat dulu ketika program ada bantuan dari pemerintah itu ada beberapa mindset itu penting ambil tapi nggak kembali. Waduh, itu masih ada. Dan saya masih mendengar. Nah, tapi ketika pada waktu itu tidak semua seperti itu Mbak. Saya itu sering melayani 1-2 orang yang hanya pinjam 500.000, 1 juta untuk satu pelaku usaha. Dan itu masih ada.
beberapa itu hanya untuk apa? Untuk menambah produksi ketika ada pesanan tambahan kayak di pasar-pasar itu masih ada masih ada beberapa pedagang yang itu ya itu tadi mereka karena tidak tahu ya yang biasanya itu yang sepuh-sepuh yang sudah jualan lama dia masih menggunakan sistem cicilan harian itu. Oh iya. Itu masih ada. Oke, jadi sehari 1.000, jadi setiap hari ini 1.000, 2.000 dan itu banyak yang nawarin di pasar. Nah ini kan maksud kami sebenarnya masih banyak pelaku usaha yang sebenarnya membutuhkan, tapi memang harus ada selektif memang untuk itu. Saya sering ke rumah itu ada masyarakat yang datang itu pinjam duit untuk nambah usaha, tapi ya gimana lagi karena seperti itu. Jadi seminggu kembali, ada kadang-kadang 2 minggu kembali, kadang-kadang kalau pas ya misalnya kayak tempat saya ini kan banyak pelaku usaha yang UKM di bidang konveksi ya. Ketika Malioboro rame biasanya kita bagus. Tapi kalau pas Malioboro kemarin kalau setelah sudah mereka itu udah semuanya dijual untuk kebutuhan. Nah, asetnya dijual. Nah, ini maksud gini loh. Memungkinkan enggak dari dana ada dulu seperti kami ketika ada jadi unit pelaksana keuangan di kelurahan itu dibentuk seperti itu. Kalau dulu ada, saya enggak tahu sekarang ada enggak di kelurahan, karena dana desa memungkinkan enggak untuk juga diarahkan untuk menjadi salah satunya untuk modal usaha pada pelaku sumber salah satu ya, tidak kemudian satu-satunya karena nggak mungkin dengan satu wilayah itu harus dicukupi oleh dana desa atau mungkin memungkinkan nggak nanti di situ melalui apakah bisa APBD atau Danais misalnya, tapi benar-benar yang bisa aktif tadi memang yang benar-benar membutuhkan dan bisa berkembang, jangan kayak yang dulu misalnya. Ketika dari 250 juta saya itu hanya mengelolanya cuman maksimal 40, itu aja paling maksimal hanya boleh minjam sampai 2 juta, nggak boleh lebih, karena ya kalau giliran itu ya. Nah ini misalnya nanti ke bawahnya melalui kelompok-kelompok masyarakat, misalnya kalau dulu sih sistem kita kan pakai kelompok masyarakat gitu kan, bisa lewat Dasawisma atau kemudian RT RW yang boleh meminjam seperti, jadi kontrolnya itu di masyarakat. Bukan kemudian langsung ke desa. Kalau langsung ke desa itu biasanya agak susah untuk melakukan kontrol. Karena ketika langsung ke desa nanti misalnya Pak RT nggak tahu, kemudian Pak atau pengurus desa wismanya nggak tahu, itu kalau mereka tahu biasanya kalau lewat mereka ikut bertanggung jawab juga secara lebih terkontrol ya Pak ya. Lebih terkontrol. Nah ini mungkin kan nggak untuk itu misalnya dibuat sebuah program kegiatan yang itu mungkin bisa lembaga keuangan desa atau apa yang mungkin, karena basis desa ini saya kira menarik agar langsung bisa menyentuh ke masyarakat. Gitu kan. Karena banyak juga masyarakat yang mungkin ke bank takut juga ya. Iya, masih ada. Iya, masih gagap. Aduh, mau ke bank ini gimana? Saya ke bank itu nggak pernah malah ini. Karena semuanya online semua. Online iya. Artinya kayak beberapa orang yang tidak ada kebutuhan. Kadang-kadang takut juga ke bank. Ngerti ini ada bank nanti ada yang beberapa masih cuma nabung misalnya gitu kan. Tapi ada juga yang taunya bank untuk nabung aja gitu. Iya, ada beberapa tadi misalnya kemarin saya masih dihubungi beberapa bank itu nanyain kondisi beberapa teman saya gitu, jaringan saya lah. Itu bagus enggak itu. Tapi mereka itu pengrajin emping, pengrajin sapu, pengrajin itu masih banyak sekali, dan ini masih eksis ketika mungkin ini ada tambahan pesanan mungkin ya ketika mereka harus menghubungi lembaga keuangan untuk menambah modalnya. Nah ini mereka kadang-kadang nggak bingung mau ke bank, kalau kayak ini di BMT, bukan BMT, maaf saya sebut bukan mikro, pembiayaan mikro, ini kecil kan. Berarti kan kebutuhan cuma kecil gitu kan hanya. Nah tidak kemudian yang besar tadi harus kredit besar gitu enggak. Nah solusi-solusi kalau ke mikro biasanya juga bunganya agak tinggi Pak. Iya. Nah kalau biasanya cuma kebutuhan mereka itu hanya seberaan bahasanya kan seperti juta. Itu. Enggak nyampe Pak. Kadang-kadang
tidak sampai seperti itu. Iya. Jadi saya kira mungkin kalau nanti ada program, misal koperasi juga bagus. Iya, tapi kan tidak semuanya orang berkoperasi. Iya, karena untuk membuat koperasi pun kalau di tingkatan desa yang mungkin beberapa komunitas yang kecil untuk membuat koperasi itu minimal butuh 5 juta lah buat untuk notarisnya. Nah ini kan mungkin juga sudah dari awal dibebani segitunya, mungkin juga nggak begitu mampu untuk operasionalnya. Nah, mungkin ada solusi lain mungkin ya. Sebenarnya kalau masalah pembiayaan ini kan ada perbankan dan non perbankan ya Pak yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Ya tergantung kebutuhan ya. Yang penting ya seperti yang tadi Pak Agus katakan ya harus tahu nih ketika kamu mengambil pinjaman tahu dong harus mau dipakai apa. Jangan pinjam tapi bingung jatuhnya konsumtif gitu. Nah tadi Pak Syukron juga sedikit membahas terkait dengan desa, potensi desa. Apa yang menjadi keunggulan desa ini sangat luar biasa begitu. Nah kalau tadi kan juga kita sempat membahas terkait dengan desa Prima. Nah desa Prima ini untuk pelaksanaannya sampai dengan sekarang ini seperti apa Ibu? Ini karena waktunya ini agak oya-oyaan nih gitu. Langsung saja kita membahas tentang desa Prima ini, monggo silakan Ibu. Ya kalau sampai saat ini kan tadi ya kami sudah memiliki 117 ya. Memang harapannya kalau kami kan sebenarnya kelompok karena tadi kriterianya kan memang dalam tanda petik perempuan-perempuan yang memiliki kriteria khusus mendorong mereka kan memang perlu effort yang luar biasa. Tetapi beberapa nanti kalau yang sudah berhasil memang kami antarkan masuk ke Sibakul gitu. Ya, jadi kami antarkan ke Pak Agus gitu sebenarnya. Tempatnya Pak Agus. Iya, ke Dinas Koperasi UMKM. Jadi itu adalah link-link yang kami bangun. Jadi kami tuh ngopain yang kecil-kecil dulu itu. Ngopain yang kecil-kecil setelah mereka berhasil memang harus kita ajarkan harus ke Sibakul misalnya. Kalau ingin berkembang gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Tetapi memang selain hanya kita bicara ekonomi, tadi kan saya bicara ekonomi. Kita juga sebenarnya kan melihat bagaimana kemudian di desa Prima dalam konteks besar ya. Di situ kan ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak sesuai dengan tugasan kami. Ada juga pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga. Sebenarnya di desa yang tadi Pak Agus sampaikan, desa mandiri budaya. Di desa mandiri budaya itu di mana kami bergerak di dalamnya, salah satu pilarnya kan desa Prima. Itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya ansih ekonomi, tapi bagaimana kemudian kami mengajak anak-anak membentuk forum anak kelurahan misalnya. Kemudian melatih ibu-ibu tentang ketahanan keluarga, bapak-bapak bagaimana dia. Iya, jadi di desa tersebut tidak hanya kita bicara ekonomi itu salah satu saja. Tetapi di dalam hal lain bagaimana kita mencegah perkawinan anak. Yang di Jogja itu sekarang angkanya mulai naik kan. Mulai naik. Iya, angkanya mulai naik. Nah ini kan upaya-upaya yang dilakukan. Kalau memang hanya bicara ekonomi itu salah satu irisan kecil saja sebenarnya. Tetapi secara irisan besarnya kami bergerak di tadi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga. Jadi goal besarnya ketahanan keluarga. Tantangan di lapangan seperti apa Bu yang dirasakan oleh Bu Nelly dan tim? Dalam konteks pendampingan ya sebenarnya sama yang disampaikan oleh Pak Syukron ya. Apalagi ya kalau tadi disampaikan bahwa kelompok kami kan kelompok orang-orang yang tadi ya dalam ya perlu effort lah untuk mendukung mereka. Mereka itu kadang-kadang kalau sudah punya pasar tersendiri kita dorong untuk menjadi maju lah. Kan ada pameran juga. Kami itu ini sebentar lagi kami dibantu oleh Badan Penghubung Daerah. Jadi pameran dilakukan itu kami di Jakarta malah. Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Dan selalu laris. Selalu laris. Ya, selalu laris. Mereka rindu kan ya makanan-makanan tradisional. Karena rata-rata kan makanan-makanan tradisional. Itu yang dicari loh sekarang. Iya, ini besok di Sumarekon kami di Bekasi. Ya. Jadi dibantu oleh Bahubda. Tetapi memang tantangannya begitu pameran kan sebenarnya hanya sarana untuk mengenalkan kan, itu untuk mendekatkan kepada buyers itu. Ini salah satu contoh. Ada usaha Nila Crispy gitu ya, yang ternyata pada saat pameran lari sekali. Kemudian mereka ada yang pingin mengajak kerjasama. Ya pada akhirnya samalah. Ternyata mereka gagap pada saat begitu pesanan besar. Ya itu memang tantangan yang menurut kami juga bagi perempuan-perempuan yang kami dorong itu kadang-kadang ada rasa sudahlah Bu segini aja kami sudah merasa cukup. Itu kesempatan loh peluang yang belum tentu akan didapatkan lagi ya.
Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kami ingin, ini kan ada peluang seperti ini. Enggak Bu, kami udah cukup seperti ini gitu. Itu memang salah. Enggak tahu ini sebenarnya dikatakan kelemahan atau sebenarnya sudah salah satu wujud bersyukur mungkin wujud bukan syukur, juga sih. betul. Jadi kenapa orang Jogja angka harapan hidupnya tinggi Slow, ya? Kita kan angka harapan hidupnya tertinggi kan ya, karena slow tadi ya. Slow. Merasa cukup gitu ya. Itu Kalau di salah satu sisi. Istilah UMKM unik, Pak. Itu penelitian Universitas Gadjah Mada. Jadi bukan istilahnya nerimo, tapi unik. Dia berpikir tetangga, dia berpikir saudara, saya cukup segini saja. Ini ya. Saya nggak akan tambah lagi ya Pak ya. Bingung juga ya. Kalau ini dikatakan kelemahan atau apa ini juga bingung ya sebenarnya. Itu sebuah budaya yang dimiliki oleh orang Jogja. Jadi saya kira itu mungkin juga salah satu kekuatan kita ya dalam hal lain ya. Bahwa merasa terima. Kan sekarang terasa terima ini kan sesuatu yang sulit ya di era seperti betul, ini. Langka, Tetapi kalau saya temui di lapangan betapa ibu-ibu itu kadang-kadang sudah sangat terima dengan keberhasilan pada satu titik misalnya ya. Misalnya besok kita ikut pameran lah misalnya. Dia hanya mentargetkan, udah Bu, kalau misalnya nanti saya dapat pesanan sehari katakanlah 100 misalnya, itu sudah cukup bagi kami gitu. Waduh. Ya sudah, mendorong menjadi 150 itu susah. Iya. Rasa terima tadi itu yang memang perlu, enggak tahu nih, dipertahankan atau Kalau dari sisi bisnis kami mendorong didobrak itu. Iya betul. Ya melihat dari kacamata apa dulu. Iya betul. betul tadi yang dikatakan oleh Bunda dan juga Pak Agus. Ini kita mau melihat dari kacamata yang mana dulu. Kalau untuk bisnis kayaknya sayang ya Pak ya. Iya, betul. Bisnis itu apa sih? Ya untuk kesejahteraan yang meningkatkan perekonomian gitu. Bayangin aja kalau misalnya ada target 100 tapi ternyata lebih dari itu kan. Wah kalau saya jadi pebisnis mah saya ambil itu pastinya ya kan. Oke. Nah ini kalau dari Pak Agus ini kan juga pasti punya tantangan ya Pak dalam sisi fasilitas untuk pembiayaan. Ini yang ditemui di lapangan seperti apa Pak Agus biasanya? Kembali lagi masalah tadi, mindset pelaku UMKM. Nerimo, saya itu diskusinya panjang Pak, kami dengan UGM dan lain sebagainya. Kata nerimo itu sebenarnya bukan. Itu kan cenderung negatif. Cenderung negatif kalau dari sisi bisnis. Tapi itu unik kan, kenyataan ada di DI. Iya di lapangan ada. Artinya lebih jauh lagi, lebih pada perasaan, dia berpikir ada tetangga, ada saudara, ada keluarga yang di usaha sejenis. Kalau saya nanti menaikkan, akan memakan usaha tetangga, saudara maupun dan lain sebagainya. Itu sudah berpikir sampai seperti itu. Jadi kata kuncinya kalau di kami dari sisi pembiayaan, terutama pelaku UMKM, mari dinas ini bukan lembaga yang memberi secara langsung, tapi kami memfasilitasi, menghantarkan, termasuk merealistiskan. Jadi monggo kami ada semacam konsultan atau manfaatkan sebesar-besarnya, manfaatkan terkait dengan fasilitasi pembiayaan ini. Kalau tadi Pak Sukron sampaikan, sebenarnya kalau secara kelembagaan mungkin Pak Sukron dulu kan lembaga mikro, keuangan mikro pada waktu itu. Kalau di desa mungkin kalau tidak koperasi ada BUMDes juga di sana yang memungkinkan untuk pengelolaan keuangan secara langsung. Tapi tetap ke depan kita tidak akan terlepas perbankan dan lain sebagainya. Artinya itu bagian dari penghantaran karena pencatatan, digitalisasi, database dan lain sebagainya lembaga perbankan sebenarnya sudah membuat skema yang istilahnya tadi kalau bahasanya di lapangan itu ya mungkin seberaan dan lain sebagainya. Negatifnya itu kan bank pelecet dan lain sebagainya Pak. Bang pelecet ya, kelihatan ini Pak Agus angkatan berapa ya? Dalam artian pemerintah daerah dengan OJK bersama-sama sudah ada skema untuk mengatasi itu sebenarnya. Memang fungsinya baru perbankan yang menjalankan atau melawan untuk itu. Ada skema bank daerah. Ya karena bank daerah kita cuma satu ya Pak. Jadi di situ itu yang ada istilahnya skema untuk melawan itu tadi. Bank pinjol, termasuk pinjol juga. Harapannya seperti itu. Tinggal mengarahkan ke sana. Memang masih banyak masyarakat pelaku UMKM yang ada ketakutan untuk berurusan dengan perbankan. Iya. Kadang kan cuma dengar ceritanya begini-begini. Ya. Nah itu bagian kami. Tentunya kerjasama dengan semua untuk bagaimana ya mengedukasi pembelajaran bagi mereka ini untuk ya sebenarnya nggak masalah kok
kita mengantarkan bagian merealistiskan ketika segala sesuatunya siap, tadi kami mengantarkan. Dan ketika binaan dinas relatif dimudahkan karena sudah melalui jenjang pembinaan. Proses tadi itu ya. Proses. Kami di awal tahun biasanya ada des kemitraan, temu pembiayaan. Kita undang pelaku UMKM, hari pertama sosialisasi, hari kedua itu des langsung. Ketika minat, ya hari itu langsung eksekusi. Berapapun. Jadi sosialisasinya di hari pertama, sejelas-jelasnya. Kemudian kan dia pulang melengkapi berkas dan lain sebagainya. Setelah itu hari kedua langsung perbankan dan non-perbankan, termasuk CSR dan lain sebagainya. Selalu di awal tahun kami baik kepada pelaku UMKM maupun entitas koperasi. Sehingga silahkan kami membuka sepenuhnya terhadap baik yang memberikan, artinya ada kepentingan juga yang memberikan. Mereka kan juga concern terhadap pengembangan UMKM, juga termasuk ada koperasi, ada misinya juga. Itu juga. Pelaku ini jelas binaan yang selama ini yang membutuhkan kita saring melalui tadi sistem aplikasi dan lain sebagainya itu tadi, ketemu di akhir tahun ini yang membutuhkan kita temukan. Sehingga ketemu di sana. Betul, sudah difasilitasi ya, alangkah baiknya bisa dimanfaatkan dengan bijak ya Pak ya. Oke, sebenarnya saya juga pengen nanya ke Pak Syukron, Bu Nelly terkait dengan closing statement, tapi kita harus berpisah karena durasi lah yang memisahkan kita ya Bapak Ibu. Tapi terima kasih Bu Nelly, Pak Agus, matur suwun, semangat terus Pak Agus, Pak Syukron, terima kasih banyak atas semangat dan juga ilmunya, menarik sekali. Semoga ini bisa menjadi tugas kita bersama agar rekan-rekan UMKM ini kita bisa bertumbuh dan berkembang dan tentunya bermuara pada kesejahteraan. Amin. Baik, matur suwun, kita boleh beri tepuk tangan untuk narasumber hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Pemirsa, terima kasih sudah setia di Moka Hangat, modal kuat usaha meningkat, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang pembiayaan UKM. Nah, akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Bye-bye.